Ya, oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Skevi di channel Romo Daniel pada program seri pengajaran Iman Gereja Rasulia. Terima kasih teman-teman pada teman-teman yang selalu setia mengikuti program seri pengajaran ini, dan kepada teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe channel Romo Daniel dan klik lonceng pengingatnya agar selalu mendapatkan info update-nya. Juga share video seri pengajaran ini agar bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman. Baik teman-teman, kita persilakan Romo ya untuk bergabung dengan kita semua. Terima kasih. Selamat sore Romo, apa kabar? Selamat sore, apa kabar? Baik. Maaf kemarin nggak bisa hadir karena saya sakit, tapi puji Tuhan, saya telah diberi kesembuhan lagi, jadi bisa melayani lagi. Puji Tuhan, jadi Romo sudah bisa bergabung sama kita lagi, mengajarkan kita lagi ya Romo ya. Iya, begitu. Sebelum kita mulai, gimana kita berdoa dulu ya Romo bersama teman-teman kita Mari semua. silakan. Mari Bu Kevi, tolong berdoa Bu Kevi untuk kita. Ya. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, terima kasih Tuhan telah memberikan kesehatan kepada Romo Daniel dan juga kepada teman-teman pada malam ini, untuk kami sama-sama bisa mengikuti pengajaran Romo Daniel mengenai iman kita kepada Engkau ya Tuhan. Dan kepada teman-teman yang kurang sehat, Tuhan kiranya menjamah dan memberikan mereka kesehatan sehingga mereka pun dimanapun berada, apakah di rumah sakit, atau dimanapun, tetap bisa mengikuti pengajaran Romo Daniel dan memberi kekuatan di iman kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati internet, komputer, dan segala macam yang ada yang berhubungan dengan kegiatan ini. Biarlah selalu diberikan stamina yang baik sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, dan Tuhan berikan juga Romo hikmat-Mu ya Bapa untuk memberikan kami semua. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Udah? Sebentar, ya Romo sebentar. Sebentar Romo, saya keluarkan PPT sebentar ya Romo. Iya, baik. Ya, teman-teman, kita tadi sudah berdoa bersama. Tak terasa teman-teman, kita sebenarnya sudah sampai mengikuti pengajaran ini 4 chapter ya teman-teman.
Ya, teman-teman, seri pengajaran iman Gereja Rasulia ini kita sudah mencapai 4 chapter, teman-teman, yaitu chapter pertama Selayang Pandang, chapter kedua mengenal ajaran Rasulia, chapter ketiga pengakuan iman Gereja Universal, dan keempat kemarin Wahyu Allah sebagai sumber kebenaran. Dan untuk ini chapter kelima kita akan memasuki pengajaran tentang ajaran keyakinan tentang Allah. Kita untuk waktu dan tempatnya kita persilakan Romo Daniel untuk mulai mengajar. Silakan Romo. Terima kasih, selamat sore saudara-saudara sekalian yang di studio maupun saudara-saudara yang menonton dari rumah masing-masing. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita sudah membahas tentang kata per kata dari butir-butir pengakuan iman. Kita masih dalam butir yang pertama, aku percaya. Dan itu saya jelaskan maknanya apa, aku percaya apa, pada itu apa. Akhirnya kita telah berbicara tentang wahyu. Jadi sasaran dari wahyu yang dinyatakan oleh Allah kepada kita adalah tentang dirinya. Oleh karena itu dikatakan aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Demikian bunyi butir pertama dari pengakuan iman gereja. Nah, kita sampai pada kata-kata satu Allah. Aku percaya pada satu Allah. Iman Kristen adalah iman yang mengajarkan tentang hanya ada satu Allah saja, tidak ada dua, tidak ada tiga. Dan itu landasannya adalah dari kitab suci sendiri. Mari saudara saya ajak untuk membaca langsung dari kitab suci apa yang dikatakan oleh Sang Kristus kepada kita dalam Markus 12 ayat 29 sampai 32. Tolong dibacakan. Sebentar Markus ya, Romo. pasal 12 ayat, ya. Markus 12 ayat berapa, Romo? 29 sampai 32. 32. Ya. 29 sampai 32. Ya. Dari 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Ya, pernyataan Yesus yang tegas ini tentang keesaan Allah ini sebenarnya diambil dari pengakuan iman atau syahadatnya orang Yahudi yang disebut Shema, karena bunyi awalnya bunyi Shema dalam bahasa Ibrani yang tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 4. Coba kita baca. Ulangan ayat 4. Pasal 6 ayat yang 4. Ya. Ulangan pasal 6 ayat 4. Ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, itu pengakuan umat Yahudi. Orang Yahudi sembahyang 3 kali sehari, itu yang selalu diucapkan. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kata dengarlah itu dalam bahasa Ibrani Shema, sehingga ini disebut sebagai Shema, pengakuan iman. Ya. Jadi Yesus tidak mengajarkan yang baru. Ini apa yang diajarkan oleh para nabi dalam sejarah. Allah itu memang Esa. Yesus hanya menegaskan kembali. Kita baca juga di dalam Yesaya 45 ayat 5 sampai 6. Yesaya pasal 45 ayat 5 sampai 6. Ya, 45 ayat 5 sampai 6. Yesaya
pasal 45 ayat 5 sampai Ayat 5 sampai 6. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya kan? Jelas di situ Yesaya juga menegaskan itu. Daud juga mengatakan dalam 2 Samuel 7 ayat 22. 2 Samuel 7 ayat berapa, Romo? 22. 2 Samuel 7. Ayatnya 2 Samuel. 22. Ya, sebentar, Romo. 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jadi begitu banyak dalam perjanjian lama, selepas banyak ayat-ayat yang menegaskan bahwa Allah itu besar. Tapi dan ini ditegaskan lagi oleh Yesus, ya. Apa ajaran tentang keesaan Allah itu ditegaskan lagi oleh Yesus dalam Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Bentar. Sebentar, Romo. Matius 4 ayat 10. Ya. Matius 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, engkau enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Dia sajalah engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja. Juga ditegaskan lagi di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat berapa, Romo? 3. Ayat 3. Ya, bentar. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nanti saya jelaskan semua makna ayat ini karena banyak disalah tafsirkan oleh banyak orang di luar sana. Nanti ini perlu saya ada penjelasan secara khusus. Jadi dalam ayat ini dikatakan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi nggak ada dua. Nah, permasalahannya adalah kita orang Kristen sering dituduh orang banyak di luar sana bahwa agama Kristen sudah diubah oleh Paulus. Paulus itu tidak mengajarkan Allah yang Maha Esa. Paulus yang membuat Allah yang Maha Esa menjadi Allah yang Maha Tiga. Betulkah begitu? Sebelum kita mengatakan ya atau tidak, kita melihat kata-kata Paulus sendiri. Dalam Roma 3 ayat 30 kita baca. Roma 3 ayat 30 ya, Romo? Iya. Roma 3 ayat 30. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Artinya, kalau ada satu Allah, berarti Paulus tidak mengatakan tiga Allah, Paulus tidak mengatakan dua Allah, satu Allah. Sama dengan yang dikatakan Yesus, sama dikatakan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Kita baca lagi di dalam 1 Korintus 8 ayat 4. 1 Korintus 8 ayat 4. Sebentar, Romo ya. Ya, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu ada berhala di dunia dan tidak ada Allah daripada Allah yang tidak ada berhala. Ya, betul. Kita tahu tidak ada berhala dalam dunia. Artinya berhala itu hanya karangan pikiran manusia. Ya Zeus, ya Athena, ya Dionysius, macam-macam dewa, ya Baal, ya apa, dewa-dewa yang dihadapi oleh orang-orang Kristen itu tidak ada realitanya. Itu karangan pikiran manusia. Jadi pikiran manusia itu pabriknya berhala. Itu yang menciptakan banyak berhala. Ya. Maka dikatakan tidak ada berhala itu, dalam realitanya tidak ada. Nah mungkin orang tanya, lah itu bagaimana itu para penyembah berhala itu mengalami dewa-dewa mereka itu? Dionysius yang mengalami
dewa itu dewa anggur ya, dewa anggur, dewa Athena dan macam-macam dewa-dewa yang lain ya. Itu gimana kalau mereka mengalami merasa bahwa mereka bertemu dengan dewa ini? Dikatakan oleh Alkitab begini, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 19-20. 1 Korintus yang ke-10 ayat berapa, Romo? 19 sampai 20. 19 sampai 20. Betul, 19. Sebentar ya, Romo. Sebentar, Romo ya. 1 Korintus 10 ayat 19 sampai 20. 19. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa aku bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi pengalaman mereka itu menurut Alkitab adalah pengalaman dari roh-roh gelap ini. Mereka kerasukan, mereka macam-macam gitu. Itu bukan dari Allah yang benar, ini dari roh-roh yang jahat ini. Jadi dalam ayat ini dikatakan tidak ada berhala dalam dunia. Realita itu tidak ada, itu dibuat-buat, dan kalau sampai muncul itu yang muncul ada roh-roh jahat ini. Dan tidak Allah adalah Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi Paulus menegaskan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi tidak ada ajaran dalam Alkitab mengatakan ada Allah tiga, itu tidak ada. Allah satu itu nggak ada. Dan Paulus tidak mengarang-arang. Itu Paulus mengikuti gurunya, Sang Kristus, mengikuti para nabi sebelumnya. Kita baca juga dalam 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal. Stop situ aja. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Paulus menegaskan lagi bahwa tidak ada Allah lain, hanya yang satu. Galatia 3:20. Galatia 3 ayat 20. Ayat 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Allah adalah satu. Pengantaranya seperti Nabi Musa. Itu bukan mewakili satu orang. Mewakili seluruh bangsa. Ini kan konteksnya pemberian hukum Taurat itu kan. Yang mengantarai antara Allah dengan bangsa Israel adalah Musa satu orang. Tapi dia bukan hanya mengantarai satu orang, tapi untuk semua orang. Tetapi Allah yang memberikan itu satu. Bukan dua, bukan tiga. Efesus 4 ayat 6. Efesus 4 ayat 6. Pasal 4 ayat 6. Ya. 4 ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, satu Allah dan Bapa dari semua. Berarti satu Allah kan? Kita baca juga 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Sebentar Roma ya. 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Allah itu Esa, ya. Kita baca juga Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ternyata percaya keyakinan pada satu Allah itu bukan saja dimiliki oleh orang manusia yang seharusnya, tapi alam roh jahat pun percaya itu. Tapi mereka menyesatkan manusia untuk percaya kepada yang di luar Allah, malah percaya pada jenis mereka, yaitu jenis roh jahat itu sendiri yang menyebabkan timbulnya berhala itu.
Kita baca juga Yudas pasal 2 pasal 1 ayat 25. Memang ayat Yudas pasal 2 ayat 25. Oh, 1 Enggak, ayat 25. pasal 1 Yudas 1 ayat 25. 25. Ya, sebentar, Mo. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Allah yang Esa, yang dipuji dengan itu adalah Allah yang Esa. Jadi kita telah bertamasya membaca ayat-ayat yang mewakili ajaran Alkitab baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang menegaskan bahwa Allah itu satu. Itulah yang diringkas di dalam pengakuan iman gereja. Aku percaya pada satu Allah. Ajaran yang diajarkan iman Kristen itu adalah hanya ada satu. Gitu? Ayat-ayat Alkitab baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru itu tadi menjelaskan secara lugas tanpa keraguan bahwa iman Kristen itu adalah iman yang bersendikan pada keesaan Allah sebagai landasan imannya. Memang terhadap suatu kesalahpahaman yang besar dalam masyarakat luas yang menganggap bahwa keesaan Allah itu dalam agama Kristen telah berubah menjadi penyekutuan kepada Allah. Padahal sebagaimana yang telah dinyatakan oleh pengakuan iman tadi maupun data-data kitab suci yang lain, keyakinan iman Kristen itu tidak percaya yang lain kecuali Allah itu satu, Allah itu Esa, dan itu merupakan landasan yang pokok dan mendasar dan merupakan hakikat yang terdalam dari keyakinan iman Kristen Rasulia yang tetap dipelihara oleh gereja ortodoks sampai sekarang. Ya, baik, kita lanjutkan. Loh, kalau gitu kenapa sih kalau Allahnya nggak Esa, kenapa? Kalau ada Allah dua, kenapa? Kalau ada Allah tiga, gimana kenapa? Di samping data kitab suci tadi, alasannya apa harus Allah yang satu? Ya, beberapa alasan rasional yang mengharuskan bahwa Allah itu tak bisa, tidak, keberadaannya harus hanya satu saja itu. Di samping apa yang dinyatakan oleh kitab suci di atas tadi, juga ada beberapa pertimbangan berikut ini. Satu, koordinasi dan keteraturan alam semesta ini mengharuskan hanya ada satu Allah saja sebagai pencipta, pengatur, dan pemeliharanya. Sebab jika ada lebih dari satu Allah, katakanlah hanya ada dua Allah saja misalnya, apalagi kalau sampai ada banyak ilah, maka akan ada dua pengaturan dan dua kehendak yang berkuasa di alam semesta, sehingga terjadi konflik kepentingan di antara dua kehendak itu. Akibatnya adalah kehancuran dan ketidakteraturan yang terjadi. Karena itu tiadanya ketidakteraturan di dalam alam semesta ini adalah pertimbangan rasional yang kuat bagi keyakinan bahwa Allah itu hanya satu saja. Dan itu juga mengharuskan adanya hanya satu esensi atau satu hakikat ilahi saja. Pembahasannya ada di bawah nanti selanjutnya dalam pelajaran kita ini ya. Kalau hari ini kita sampai ke sana, kalau enggak ya hari berikutnya ya. Terus inilah yang dikatakan oleh kitab suci demikian. Kita baca di dalam Yesaya 44 ayat 24. Yesaya 44 ayat 24. Ayat 24. Iya. Yesaya 44 ayat 24. 24. Bentar, Romo ya. Ya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Jawabannya tidak ada. Dia sendiri. Tidak ada yang mendampingi dia. Ya, sebab kalau ada yang mendampingi, memang Allah kurang kuasa, harus didampingi oleh kuasa yang lain. Dia maha kuasa, oleh karena itu dia tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Oleh karena itu jelas bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Allah sendiri, dia itu satu, tidak ada yang mendampingi dia. Oke?
Juga kita lihat benang merah kesatuan pemahyuan. Adanya wahyu ya. Dalam bentuk nubuat-nubuat yang dikaruniakan kepada para nabi dalam perjanjian lama, yang semuanya merujuk penggenapannya di dalam Kristus yang dinyatakan dalam perjanjian baru, mengharuskan adanya satu Allah. Sebab jika ada lebih dari satu Allah, tak mungkin adanya benang merah kesatuan wahyu dan nubuat seperti itu. Sebab masing-masing sosok ilahi itu, kalau ada banyak ya, masing-masing sosok ilahi itu akan mengutus nabinya sendiri-sendiri dengan risalah pengajaran pewahyuan sendiri-sendiri pula dalam sejarah kenabian di Israel. Juga adanya benih-benih sabda dalam setiap budaya dan agama manusia yang memerlukan penggenapannya dalam Kristus. Itu merujuk adanya hanya satu Allah yang bekerja di antara umat Sri Israel maupun segenap manusia di dunia ini. Contohnya begini ya. Di setiap budaya itu selalu ada bentuk benih daripada ajaran Kristus ini. Contohnya dalam budaya Tionghoa itu wujudnya dalam bentuk pengajaran tentang Tao. Tao itu jalan. Jalan yang mengatur dunia. Dan kita percaya dalam Alkitab bahwa Tao itu sebenarnya logos, firman, yang melaluinya Allah menciptakan dunia. Oleh karena itu dalam Alkitab bahasa Mandarin dikatakan kan, pada mulanya adalah Tao. Tao itu bersama-sama dengan Sakti, dan Sangtilah Tao. Jadi kalau gitu di dalam apa yang dikatakan sebagai sabda, firman atau logos itu padanannya di dalam secara konsep di dalam ajaran tradisional Tionghoa adalah Tao ini. Berarti ini adalah bentuk sabda, bentuk benih dari sabda. Contohnya di dalam agama Hindu itu ada sosok dewa namanya Prajapati. Prajapati itu mengorbankan dirinya bagi terciptanya alam semesta, bagi kehidupan alam semesta. Ini kan bayang-bayang daripada pengorbanan Kristus bagi kehidupan dunia. Inilah yang saya dimaksud dengan benih sabda di dalam alam manusia. Dan masing-masing kalau kita mau menyelidiki satu-satu dalam budaya itu akan ketemu benih sabda itu. Nah, dari mana benih-benih sabda? Yang nanti pengenapannya di dalam Kristus. Ya dari kesatuan wahyu tadi. Dari ada kesinambungan wahyu tadi. Ya. Jadi kalau begitu, tidak ada agama, budaya apapun dalam dunia ini yang tidak memiliki benih sabda yang merujuk pada sosok seperti Mesias dalam ajarannya. Entah itu kalau dalam agama Hindu ada sosok lagi namanya Kalki yang akan datang. Di iman Kristen, itu bayang-bayang kedatangan Kristus yang kedua. Kalau dalam Islam ada sosok semacam Imam Mahdi. Nanti dalam Jawa ada datangnya Ratu Adil. Nanti dalam agama Buddha ada datangnya Buddha Maitreya. Semua ada sosok-sosok ini yang dalam ajaran Kristen itu merupakan bayang-bayang dari datangnya Sang Mesias itu sendiri. Dan itulah yang disebut benih sabda. Dari mana ini? Daripada kesatuan wahyu yang berasal dari Allah yang satu. Ya, itu. Selanjutnya, mengapa harus satu? Ditolaknya oleh Alkitab adanya kesamaan dan keserupaan antara Allah dengan apa yang lain selain dari Allah yang satu itu membuktikan hanya ada satu Allah saja. Hal itu dikatakan di dalam Yesaya pasal 44 ayat 6 dan sampai 7a. Yesaya 44 6 sampai 7a. Sampai 7a. Bentar, Mbak. Yesaya 44 6 sampai 7. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah. Jawabannya apa? Biarlah jawabannya apa? Siapakah seperti aku? Udah sampai situ aja. Siapakah seperti aku? Jawabannya dari 2 Samuel 7 ayat 22. Apa jawabannya? 2 Samuel 7 ayat 22.
2 Samuel 7 ayat 22. Ayat 22. Ya, 2 Samuel 7 ayat 22. Sebentar, Roma. Ya. Ayat 22. Ya. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, sebab ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Jawabannya itu. Dalam Yesaya tadi, siapa seperti aku? Jawabannya dalam dakwah Samuel 7 ayat 22, tidak ada yang sama seperti itu. Jadi tidak ada apapun yang dapat dibayangkan seperti Allah. Allah itu bukan manusia, bukan berwujud laki-laki, bukan berwujud perempuan, bukan berwujud banci, bukan berwujud gajah, bukan berwujud macan, bukan berwujud matahari. Allah adalah Allah. Dan kita tidak bisa kita bandingkan dengan makhluk yang diciptakan. Atau dengan angan kita. Dia mengatakan tidak ada seperti itu. Menunjukkan dia hanya satu. Tidak ada yang menyerupai Allah yang Esa ini, ya. Juga karena Allah itu maha sempurna dan maha tak terbatas. Maka dia itu memiliki keberadaan yang dari sisi apapun tidak terbatas. Tiada ruang tanpa keberadaannya. Coba kita baca Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Mazmur 39 ya Roma ya. Ayat 1 sampai 12. Ayat 1 sampai 12. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. 7 sampai 12. Ya. Kemanakah aku menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di orang mati, itu pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu dan akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan menutupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Jadi kalau begitu kata-katanya apa ini? Kalau diringkas, Allah itu maha hadir dimanapun. Jadi tiada ruang tanpa kehadiran dia. Tiada waktu tanpa kehadiran dia pula. Sehingga dia nyatakan sebagai yang kekal. Tiada waktu, karena tidak pernah ada di mana Allah pernah tidak ada. Dia mendahului segala sesuatu. Sampai segala sesuatu yang akhir pun dia tetap dia. Maka dia mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Akulah alfa dan omega. Nah, tiada waktu yang tidak ada di mana Allah itu. Ya. Dan tiada kesempurnaan yang tidak dimilikinya. Dengan demikian, dia tidak memiliki batasan dan garis batas. Dia berada di luar cakupan ruang dan waktu. Apabila orang berasumsi ada ilah yang lain di samping Allah yang Esa ini, maka Tuhan atau ilah tadi harus seperti Allah yang Esa itu, dan harus terdapat kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Dan karena Allah adalah wujud murni dan tidak terbatas, dan memiliki kesempurnaan tiada batasnya, maka tidak ada yang seperti dia. Sebagaimana Allah tadi, kepada siapakah engkau hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku, dan mengumpamkan aku sehingga kami sama? Jawabannya tidak ada. Yesaya 46 ayat 5, coba kita baca. Yesaya 46 ayat 5. 6 ayat 5. Sebentar Roma ya. 46 ayat 5. 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Jawabannya tidak ada. Maka itu dia harus satu. Oleh karena itu tidak boleh ada, tidak mungkin, bukan tidak boleh.
Tidak mungkin ada yang menyamai Allah dalam hal apapun. Dan itulah sebabnya tidak ada Allah yang lain selain Allah yang satu ini. Jelas ini ya? Ini yang mengharuskan mengapa Allah itu harus hanya satu. Pertimbangan rasional yang dilandasi oleh argumentasi kitab suci ini. Kita baca juga di dalam kitab suci, dalam Kisah Rasul 17 ayat 24 sampai 25. 17 ayat 24 sampai 25. 24 sampai 25. Mhm. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi kita melihat di sini Allah tidak kekurangan apa-apa. Jadi dalam diri Allah itu tidak ada kekurangannya apa-apa. Dengan demikian Allah tidak ada kebutuhan apapun dalam dirinya. Entahkah itu kebutuhan dalam dirinya atau kebutuhan yang berasal dari tangan manusia atau apapun yang berasal dari sosok makhluk ciptaannya yang lain yang berbeda dari diri. Oleh karena itu, dia tidak membutuhkan pembantu ilahi di luar diri. Sebagaimana diajarkan oleh beberapa sekte ajaran-ajaran sesat. Ya. Di dalam ajaran Sasiwa katanya Allah mencipta itu dibantu oleh malaikat Mikael, dan malaikat ini nanti yang turun jadi manusia Yesus gitu. Loh, emangnya kenapa Allah harus dibantu untuk mencipta? Tidak punya kuasa. Ini kita tidak bisa secara rasional kita tidak bisa menerima, dan secara Alkitab pun tidak ada, ya. Karena seorang diri aku menjadikan dunia, kata tadi kan Yesaya 44 ayat 24 tadi kan. Iya. Jadi kalau begitu Allah tak membutuhkan duplikat atau rangkapan dari dirinya, sebagaimana yang diajarkan oleh sementara teologi Yahudi, kaum Rabi Yahudi, di mana penampakan malaikat Tuhan dalam perjanjian lama yang disebut Malak Yahweh, yang selalu menampakkan diri pada para nabi dalam perjanjian lama, yang kita orang Kristen itu adalah, kita yakini itu adalah penampakan Kristus sebelum turun ke dunia jadi manusia. Itulah penampakan firman Allah, penyataan firman Allah yang menyatakan Allah sebelum turun ke dalam dunia. Tapi dalam apa ajaran, karena ajaran Yahudi tidak percaya adanya firman Allah yang bisa menjadi manusia nantinya dan aja yang tertunggal, maka dalam teologi Yahudi yang disebut sebagai Malak Yahweh atau malaikat Tuhan dalam perjanjian lama itu disebut sebagai Metatron, malaikat Metatron yang dianggap sebagai kembarannya Tuhan, kembarannya Yahweh, dan duduk di sebelah tahta Yahweh, maka disebut kata Metatron. Meta itu di sebelahnya, tron itu dari kata tronos. Tronos itu artinya tahta. Nah, kalau Allah mempunyai kembaran, apa itu kan nggak jadi menghilangkan keesaannya. Nah, kalau Allah dibantu seperti oleh ajaran Sasiwa dalam menciptakan, apa tidak ada Allah yang kedua? Ya, terus jadi di sang malaikat Metatron ini disebut sebagai kembaran, duplikat atau rangkapan dari pencipta. Mengenai Malak Yahweh ini akan kita bahas tersendiri nanti. Nah, jadi kalau begitu, karena jika ada sosok rangkapan ilahi seperti ini, maka Allah terdiri dari bagian-bagian, sehingga kita tak dapat menetapkan dan membuktikan keesaan Allah itu, yaitu keesaan yang bermakna kesederhanaan, tidak terdiri dari bagian-bagian. Dan keberadaan Allah yang tidak terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian itu membuat kita menolak keyakinan adanya kebutuhan pada hakikat Allah dan sejarah, baik kebutuhan dari manusia, malaikat, maupun adanya duplikat seperti itu. Allah itu berdiri pada dirinya sendiri dan tak membutuhkan apapun di luar dirinya. Karena itu dia harus esa. Ini alasan rasional mengapa Allah itu harus esa. Kalau tidak esa, umpamanya ada Allah ini Allah
ilah bagian apa? Bagian entahlah kan, kalau dewa-dewa di dalam zaman purba itu kan punya tugasnya sendiri-sendiri ya. Dewa matahari lah, nanti dewa halilintar lah. Kalau ada dua ilah, berarti ada batasan. Ini wilayahku sebelah sini, itu wilayahmu sebelah sana. Berarti Allah tidak maha lagi karena batasan-batasan. Dan sehingga bisa dibandingkan, Allah ini lebih baik daripada Allah itu. Sehingga dia tidak mutlak. Oleh karena itu kita tidak percaya, Alkitab tidak mengajarkan bahwa ada Allah yang lebih dari satu. Itulah arti kata satu. Aku percaya pada satu Allah. Itu arti yang pertama. Yang kedua, kalau kita percaya pada Allah yang satu, harus ada pengamalannya. Pengalaman nyata atas keyakinan kepada keesaan Allah ini. Dan ini yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 4 ayat 10 tadi. Matius 4 ayat 10. Tolong bacakan. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kalau dalam agama Islam, surat Fatihah itu mengatakan, "Iyyaka na'budu." Kepadamu kami berbakti. Ini dikatakan, "Iyahu tak budu." Padamu kamu harus berbakti. Menunjukkan bahwa Allah memang satu. Penyembahnya harus satu. Dan itu juga dikatakan oleh Ulangan 6 ayat 13-14. Ulangan 6 13-14. Ulangan 6 ayat 13. Ayat 13-14. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan janganlah mengikuti ilah lain. Maksudnya berhala-berhala yang dimiliki orang Mesir, dimiliki bangsa Kanaan, dimiliki bangsa, ya macam-macam bangsa yang ada itu, yang masuk-masuk punya dewanya sendiri-sendiri. Ya. Sekarang juga macam-macam dewa-dewa modern yang ada di sekitar. Ya, kita tidak usah menyebutkan supaya tidak menyinggung perasaan siapapun. Kita strict kepada latar belakang kesejarahan ayat ini dikatakan. Karena waktu itu bangsa Israel dikelilingi oleh dewa macam-macam. Juga pada waktu zaman orang Kristen, orang Romawi dan orang Yunani, orang Persia, itu semuanya menyembah macam-macam dewa, ilah. Dan Alkitab mengatakan, engkau jangan mengikuti ilah-ilah lain. Mengapa? Karena dalam 1 Korintus 8 ayat 4 tadi dikatakan tidak ada ilah lain selain dari Allah yang esa. Jadi keyakinan tentang keesaan Allah itu harus dibuktikan dalam tindakan nyata untuk mengesahkan Allah itu. Ya. Jadi kita tidak mungkin dalam mulut mengatakan Allah itu esa, tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa, namun di pihak lain kita mengakui kuasa dari sesama makhluk sebagai yang punya kuasa sama dengan Allah. Dan kita selalu melakukan ibadah penyembahan. Ya. Makanya dikatakan oleh Yesus tadi ialah di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 30 kita baca. Markus 12 ayat berapa, Romo? 29 sampai 30. 29 sampai 30. Markus 12 ayat 29 sampai 30. 30. Sebentar, Romo ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Coba perhatikan kata-kata ini, segenap, 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 segenap. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Jadi wujud dari cara manusia mengasihi Tuhan Allah adalah dalam ibadah ini. Dan ibadah itu menyangkut keutuhan keberadaan si manusia secara lengkap, hatinya, jiwanya, akal budinya, dan kekuatan. Jadi berarti tidak ada satupun dalam unsur keberadaan manusia ini tidak ikut terlibat secara langsung dengan sikap mengasihi Allah dalam ibadah. Manusia itu harus utuh dan satu dalam penyembahan kepada Allah. Itulah sebabnya unsur kemanusiaan terlibat dalam penyembahan yang yang utuh haruslah satu juga, yaitu harus segenap. Artinya tiada ruang dan tempat yang kosong, yang terluang untuk tidak mengasihi Allah. Dan digunakan untuk mengasihi yang bukan Allah. Oleh karena itu dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 24 dikatakan. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 24. Ayat 14 sampai 24. Betul. Sebentar, Romo. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, di depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri. Kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Nah, di sini. Jadi di sini ditegaskan bahwa pengakuan kita akan Allah yang esa ini harus disertai dengan penyembahan yang esa pula. Nah, bagi orang Israel, kata Tuhan di sini bukan sesuatu Tuhan secara umum, secara konkret, secara abstrak. Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan yang dengan mujizatnya menjadikan mereka satu. Dan Tuhan itu tak lain adalah Yahweh.
Jadi ini tidak berbicara tentang konsep Tuhan secara umum atau konsep ilahi secara abstrak. Tapi Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bertindak, menjadikan mereka umatnya dan menyelamatkan mereka dari perbudakan. Itulah Yahweh. Nah, jadi kalau begitu, di dalam Alkitab ini jelas kita dituntut untuk hanya mengesahkan Allah. Nanti memang di dalam iman Kristen akhirnya dengan datangnya Mesias, datangnya firman Allah menjadi manusia, nanti kita memahami konsep yang bagaimana tentang keesaan. Nah, bagaimana kalau gitu kita mengesahkan Allah dalam penyembahannya? Apa bedanya mengesahkan dan menduakan Allah? Menduakan Allah adalah suatu keyakinan serta sikap hati dan ibadah yang membuat kesejajaran dari antara makhluk dan tandingan bagi Allah. Dan itulah namanya berhala, penyembahan berhala. Sehingga dengan demikian keesaan Allah dalam keilahiannya, dalam kepenguasaannya, dalam ibadah kepadanya mengalami pengerusakan dan perongrongan. Sikap menduakan Allah ini sangat membahayakan bagi keselamatan manusia, sehingga diancam. Diberi peringatan sih sebenarnya, bukan ancam. Peringatan ini loh efeknya gitu. Kalau kamu melakukan itu, coba kita baca dalam Yosua 24 ayat 20 tadi. 24 ayat berapa, Romo? 20. 20. Ya. 24 ayat 20. Tolong bacakan. Ya. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Ya, jadi dia ada ancaman ya, peringatan dari, kalau dalam perjanjian lama memang secara fisik orang dibunuh kalau menyembah berhala. Ulangan 13 ayat 1 sampai 4. Ulangan 13 ayat 1 13 sampai ayat 4 ya. Ya. Ya, bentar Ma ya. Ayat 1 sampai 4. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ya, jadi jelas itu kalau di situ nanti baca di bawahnya itu kelihatan bahwa kalau saya untuk disuruh mencari orang lain yang berbuat kesalahan seperti itu dibunuh di dalam hukum Taurat. Ya, dalam Injil meskipun tidak ada hukum pembunuhan begitu, tidak ada. Tetapi peringatannya sama kerasnya. Bukan tidak terus artinya di dalam Injil tidak ada, peringatan itu ada, tapi bukan dalam bentuk pembunuhan secara fisik. Galatia 5 ayat 19 sampai 20 ayat 20. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 20. 19 sampai 20. Iya. Iya. Galatia. Bentar, Romo. 19 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Nah, penyembahan berhala ya, ada kata-kata itu ya. Iya. Penyembahan berhala, terus sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Sampai 20. Terus? Nah, lanjut ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya
itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kalau tidak mendapat bagian kerajaan Allah, kemana kalau gitu? Neraka. Ke Nah, neraka. itu berarti sama kerasnya, hanya tidak secara fisik gitu. Kita tidak diajar kekejaman, enggak. Tapi diingatkan, itu efeknya pada kamu nanti gitu loh. Barang siapa menyembah berhala, tidak akan ikut bagian dalam kerajaan. Oleh karena itu, diperingatkan juga agama-agama bentuk menduakan Allah yang paling cepat diketahui dan paling kasar adalah penyembahan kepada benda wadak, terutama yang berbentuk arca, patung. Itulah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Romawi waktu itu, bangsa-bangsa Yunani. Coba kita baca bangsa Mesir juga. Makanya dikatakan pertama Keluaran 20 ayat 2 sampai 5. Keluaran 20 ayat 2 sampai 5. 2 sampai 2 5. sampai. Iya, bentar. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat Kan? perbudakan. Jadi Tuhan bagi Israel konkret sekali, bukan Tuhan secara abstrak. Tuhan yang membawa kamu keluar dari Mesir. Kalau bukan yang membawa kamu dari Mesir, disembah pun bukan Tuhan gitu loh. Jadi bagi mereka Tuhan yang konkret adalah yang membawa kamu dari Mesir. Kalau kita yang telah mati disalibkan dan bangkit dari kematian, membawa kita keluar dari dosa kepada kehidupan. Itu jadi bagi kita Tuhan tidak abstrak, bukan abstrak, konkret. Ada cirinya. Kalau bagi Israel dia bertindak dengan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kalau dalam iman Kristen dia yang telah bangkit dari mati dan Yesus. Jadi kita tidak menyembah Allah yang abstrak, gitu. Ya, tapi Tuhan yang konkret. Terus baca gitu, ayat 20, ayat 25 sampai 2 sampai 5 tadi. Teruskan. Ayat 3 ya Romo. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Apa maksudnya Allah lain? Elohim Acharim, itu bahasa Ibrani. Elohim yang lain. Yaitu Elohim atau ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa sekitar Israel. Yang ada bentuknya, patung. Ada bentuk di langit, itu apa? Dewa yang kepala elang orang Mesir itu loh. Kan di langit itu terbang. Nanti ada yang di bumi, itulah Baal sama Astoret, itu kan bentuk orang. Ada dalam air, itu dewanya orang Filistin. Bentuknya kepala ikan, namanya Dewa Dagon. Jadi ini konkret, jadi ini pada waktu hukum 10 diberikan itu konkret yang dihadapan Israel memang ilah-ilah ini ada, Elohim Acharim ini ada. Bentuknya ada. Nah, orang Israel jangan itu, jangan sujud penyembah itu. Itu bukan Tuhan yang membawa kamu keluar dari Mesir gitu loh. Itu udah bisa apa-apa itu gitu. Nah, jangan menyembah itu, sembah. Halo? Ya. Halo? 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 Romo suaranya ya, kenapa? Hilang Romo. Hilang? Halo? Enggak ada. Iya, Romo? halo enggak ada. Kenapa? Iya. Suaranya enggak ada masalah tuh di sini. Hilang-hilang ya Romo. Sebentar Romo. Di sini tidak ada masalah. Diam ini Romo punya foto, diam. Diam. Nah, gerak itu di sini tidak ada masalah itu. Ya. Sudah. Oke. Baik. Ya. Jadi itulah akhirnya dewa-dewa itu bukan hanya terjadi pada perjanjian lama saja, perjanjian baru juga. Baca Roma 1 ayat 21 23. Terjadi hal yang sama gitu. Roma 1 ayat 21 Roma 1 ayat 21 sampai 23. Iya, sebentar Roma ya. Sebentar bisa dikeluarkan. Sebentar ya. Sini ada layarnya. Sebab
Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Nah, itu yang jadi persoalan. Dan ini terjadi sama sekarang ini gitu loh. Ada orang-orang yang menyembah semacam ini, ya. 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 Dan ini dilarang. Oleh karena itu dikatakan, kenapa sih dilarang? Ya itu bukan apa-apa sebenarnya, itu ini buatan-buatan kamu. Coba baca Mazmur 115 ayat 4 sampai 8. Mazmur 115 ayat 4 sampai 8 ya, Romo. Ya. Iya, bentar. Mazmur 115 ayat 4 sampai 8. 4 sampai 8. Ya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Nah itu, dibilang kamu bodoh, kamu buat-buat sendiri kok kamu sembah sendiri. Itu loh maksudnya. Orang bendanya itu sendiri tidak bisa berbuat apa-apa sama untuk dirinya kok, masa bisa menolong kamu. Itu maksudnya itu, ya. Kita baca juga Mazmur 97 ayat 7. Mazmur 97 ayat 7 ya, Romo. Ya, bentar. Semua orang yang beribadah kepada akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Ya. Coba kita lanjutkan. Segala ilah maksudnya dewa-dewa tadi, patung-patung tadi. Kalau di belakangnya ada roh jahat, ya, pasti nantinya nyembah pada Allah. Mereka punya kuasa. Jadi atas dasar kehampaan dan ketiadaan kuasa serta dusta yang nyata dari patung-patung berhala inilah para nabi dengan penuh sarkasme menghardik dan mencela berhala-berhala dan penyembahnya itu sebagai berikut. Coba ini. Kita baca Yesaya 44 ayat 9 sampai 20. Yesaya 44 Yesaya ayat 44 9 sampai 20. 9 sampai 20. Sebentar, Romo. Yesaya 44 ayat 9 sampai 20. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak berfaedah, yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan kali pengukur dan membuat bahan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang manusia yang taat. Dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Kemudian ia menebang pohon-pohon aras atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan, atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar, dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia,
memakainya untuk memanaskan diri, lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api, dan di atasnya dipanggang. Lalu ia memakan daging yang dipanggangnya itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas, aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan padanya katanya, tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahaminya. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian? Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering? Orang dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Nah, itu. Jadi ini merupakan kritik yang sarkasme ya dari Nabi Yesaya terhadap orang-orang di sekitarnya waktu itu yang menyembah dewa-dewa itu. Nah, jadi masih banyak lagi kritikan-kritikan yang tajam dan hardikan yang pedas dalam kitab suci atas penyembahan berhala semacam itu. Namun gitu-gitu ayat di atas itu sudah cukup ya. Tapi di samping bentuk berhala yang berbentuk kasar seperti itu, ada berhala yang berbentuknya berkaitan dengan itu biasanya. Tempat penyembahan berhala selalu berkaitan dengan itu, yaitu okultisme, ilmu klinik. Di tempat di kuil-kuil berhala selalu ada ilmu klinik. Entah wujudnya apa, selalu ada. Ya. Jadi berkaitan dengan penyembahan berhala yang berwujud patung dan arca, selalu dipergunakannya segala macam ilmu tenung, ilmu sihir, ilmu gaib, ramalan, ya, yang dianggap sebagai sarana berkomunikasi dan mengetahui kehendak dari dunia gaib, di mana para dewa atau para makhluk roh dianggap lebih tinggi di dalam praktek ibadah mereka dan keyakinan agama semacam itu. Jadi di atas telah kita bahas bahwa patung berhala dan arca pada dirinya sendiri memang hampa dan tidak ada realitanya. Namun karena itu penyembahan kepada yang dusta, maka bapa segala dusta dan roh jahat menggunakan kesempatan itu untuk makin menipu dan menyesatkan manusia, sehingga melalui kerjasamanya segala macam ilmu sihir, ilmu tenung, ilmu gaib, ilmu mistik, poamia, klinik, dan semuanya itu manusia ditipu untuk mempercayai bahwa itu memang ada. Coba kita baca di dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai 12. Di dalam Ulangan pasal 18 ayat 9. Ayat 19. Sebentar Romo ya. Ulangan 18 ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku pasal 18 ayat 9 sampai 12. Pasal 18 ayat 9 sampai 12. 12. 9 sampai 12. Ya. Ya, sebentar. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar. Maksudnya dari Mesir ke Kanaan. Iya. Jadi bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Maksud apabila engkau sudah masuk ke negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Negeri apa? Negeri Kanaan. Dari mana? Dari Mesir. Terus? Maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapat. Sebentar, bisa jelaskan. Ternyata bangsa-bangsa yang kepadanya bangsa Israel masuk melakukan hal-hal ini yang dilarang oleh Tuhan. Apa itu?
Bentar Di ya. antaramu? Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun Stop, saya seorang yang... jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu, pelan-pelan saya jelaskan. Ya. Jadi jangan anak-anaknya dipersembahkan ke dalam api itu apa sih? Di situ ada kebiasaan daripada orang-orang Kanan itu. Kalau mereka menginginkan mendapat apa ya, pertolongan dari dewanya, namanya dewa Moloch. Bukan saja binatangnya, anaknya disebut dibunuh, dibakar di depan patung dewa Moloch ini. Itulah sebabnya mengapa bangsa Kanaan dan bangsa-bangsa yang di tanah itu waktu itu diusir oleh Israel karena melakukan yang keji. Tuhan tidak mau dengan yang keji. Masa anaknya dibunuh? Keji sekali, Romo. Oh, jangan, zaman itu ada di sini loh, sekarang ada, hanya bentuknya lain. Apa itu? Tumbal. Cari pesugihan, anaknya ditumbal. Kenapa tidak sama itu anaknya dibunuh? Hanya di zaman itu wujudnya wujud kasar, dibunuh sungguhan. Sekarang dibunuh menggunakan ilmu magic dan lain-lain. Sama saja, prinsipnya sama gitu loh. Kita tetap dilarang sebagai orang yang percaya kepada Kristus ini. Teruskan kembali di dalam ayat itu tadi. Ya. Ataupun seorang lanjut ya Romo. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka di hadapanmu. Nah, kita baca juga dari Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat 31 ya Rama. Sebentar. Imamat 19 ayat 31. Iya. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Iya dong. Kalau kita datang kepada dukun, dukunnya dirasi oleh roh apa gitu, atau ngaku roh apa. Atau kita bertapa di kuburan, minta pertolong dari siapa gitu. Ya. Itu dilarang. Itu salah satu bentuk penyembahan berhala. Loh, kalau berkunjung ke kuburan untuk berziarah ya nggak apa-apa, kita nggak ada minta apa-apa, itu kan membersihkan makam saja sebagai bentuk kasih kita kepada siapa keluarga kita yang sudah ada di sana. Kasih tidak diputuskan, tidak bisa diputuskan, dipatahkan oleh kematian. Kasih tetap ada. Kalau hanya gitu saja tidak apa-apa. Yang dilarang itu kalau kita di sana baca mantra-mantra, bakar kemenyan di situ, beri bunga, apa-apa macam-macam. Itu yang dilarang ya. Kita baca Imamat 26. Berapa Romo? Maaf, tadi. Imamat 20 ayat 6. Halo. Imamat 20 ayat 6. Imamat 20 ayat 6. Mm-hmm. Ya, sebentar Romo. Ya. Loading sebentar Romo. Ya. Mm-hmm. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah bangsanya. Jadi kalau begitu, kalau kita memang percaya kepada satu Allah, seperti kapan iman dikatakan, kita harus memurnikan diri dari segala macam bentuk berhala, perdukunan, ramal-ramal, ilmu klenik, wamia, dan macam-macam. Itu sesuatu yang tidak harus dilakukan. Kan banyak orang Kristen, sudah Kristen tapi masih juga ke dukun. Kalau udah Kristen, buang itu, kita hanya percaya puasa Kristus. Bukan percaya yang gitu-gitu. Apa ada di Alkitab? Ada. Coba kita baca dalam Galatia 5 tadi juga. Ayat yang ke-20, 21. 20, 21. Galatia 5, 20, 21. Ya. Galatia 5, 20, 21.
penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingat seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Penyembahan berhala, sihir, ya kan? Diperingatkan, kamu akan masuk neraka kalau kamu tetap berdiam di situ. Jadi jadi Kristen bersih dari itu. Kita harus percaya pada satu Allah, bukan yang macam-macam. Kita Kisah Rasul 19 ayat 19. Kisah Rasul 19 ayat 19 ya Romo. Ya. Kisah Rasul 19. Banyak juga di antara mereka lahir mengumpulkan kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab Ya, itu di 50.000 uang perak. Ya, orang Kristen mula-mula kalau mereka tadinya penyembah berhala, percaya pada dukun-dukun dengan kitab-kitabnya. Kalau kita di Indonesia bentuk kitabnya ya lain. Masing-masing suku punya bentuk kitab kliniknya atau kitab apanya gitu. Itu dibakar semua biarpun mahal harganya. Menunjukkan mereka total tidak mau ada hubungan dengan itu. Jadi kalau orang datang ke saya belajar dengan iman ortodoks dan mau dibaptis, saya tanya dulu, kamu punya hubungan dengan ini atau itu? Enggak harus mengaku dosa dulu. Kalau ada jimat-jimat yang enggak harus dibuang, dibakar dulu. Kalau enggak itu nanti bahaya. Itu akan mempengaruhi perkembangan dari iman. Ya. Nah, bagaimana masih jam berapa lagi? Berapa jam lagi kita lanjutkan? Berapa ini menit 1 jam 17 menit Romo. Sampai 1,5 jam ya Romo. Ini sudah. Nanti sudah selesai Romo. Sudah ya? Ada yang pertanyaannya yang berkaitan dengan pengajaran, kalau ada pertanyaannya dengan pengajaran ini jangan tanya yang enggak. Oh oke. Oh enggak ada Romo, tidak ada yang bertanya. Ya. Tidak ada yang masuk. Oke deh kalau begitu. Kita ketemu lagi nanti hari Selasa depan ya, Rabu depan ya. Depan Romo jam 7 juga 7. Ya Romo ya. Biar Romo ya, sehat. Oke deh. Oke, Romo, terima kasih. Doakan saya supaya saya tetap sehat. Amin. Boleh tutup doa Romo buat kita semua? Baik, mari kita tutup dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, di dalam nama firman-Mu yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan kami, dan oleh kuasa daripada Roh-Mu yang kudus, kami mengucapkan terima kasih atas saat ini Engkau perkenankan kami untuk kami belajar dari sabda-Mu. Biarlah pelajaran kami hari ini mendapat tempat di hati kami, dan kami menjadi orang yang percaya yang benar, yang dapat mengesahkan Engkau dalam kehidupan kami. Jauhkan daripada kami pencobaan-pencobaan untuk ingin pergi ke dukun, untuk main-main dengan jimat-jimat, supaya kami hanya percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya yang mempunyai kuasa untuk menolong kami di dalam kesulitan kami. Terima kasih Bapak, kami akan tutup acara kami, dan kiranya nama-Mu dipermuliakan di dalam kami, karena kami mohon semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Terima Romo. kasih. Terima kasih. Kalau Romo sudah mau meninggalkan room, boleh dipersilakan. Ya, teman-teman, pengajaran kita sudah berakhir sampai hari ini jam sini. Kita ada info tentang pengajaran kelas umum setiap hari Rabu dan kelas khusus dengan Google Classroom. Teman kalau mau mendapatkan infonya tentang kelas khusus ini bisa bergabung di t.me belajar kekristenan. Di sana nanti bisa menghubungi admin untuk info tentang belajar di kelas khusus ini. Terima kasih sudah stay di channel Romo Daniel. Ketemu Rabu depan jam 7 di seri pengajaran
Iman Gereja Rasulia chapter 6. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.